Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harap semuanya baik ya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya baik di sini. Senang sekali di sini kita telah bergabung di dalam room acara penutupan Babel Menjaring. Perkenalkan, saya Ismi Efrianti, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 yang akan memandu acara kita pada kesempatan kali ini. Saya juga ditemani oleh Pak Teddy Hadiana, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, Bu Ilva, Duta Rumah Belajar tahun 2018, dan Pak Dian Pranata selaku Sahabat Rumah Belajar Bangka Belitung. Acara kita hari ini adalah penutupan kegiatan Babel Menjaring atau Guru Bangka Belitung mengajar daring edisi khusus untuk guru. Tapi sebelum kegiatan ini resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah materi yang tentunya sangat menarik. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat edaran tahun nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Kira-kira seperti apa tips penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama belajar dari rumah? Nah, pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang pengembang teknologi pendidikan ahli di Pusdatin Kemendikbud dan pernah menjabat menjadi Kapusdatin Kemdikbud di tahun 2017 hingga tahun 2019. Langsung saja kita sambut Bapak Gogot Suharwoto, PhD. Assalamualaikum Bapak Gogot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, makasih ya Pak sudah menyempatkan hadir di room Babel. Terima kasih. Ya. Baik, pemateri kita sudah hadir bersama kita di dalam room ini dan nanti beliau akan menyampaikan materi kurang lebih selama 30 menit. Kemudian akan dilanjutkan diskusi tanya jawab dengan para peserta. Nah, jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita bacakan pada sesi tanya jawab. Dan mengingatkan kembali kepada para peserta nih, untuk mematikan mikrofonnya selama pemateri memaparkan materinya, agar tidak mengganggu ketertiban acara kita. Untuk itu, saya persilakan Pak Gogot Suharwoto untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Gogot. Terima kasih Bu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala banyak kuasa dan rahmat hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa berjumpa tatap maya ya namanya. Vocabulary baru ya. Tatap maya dalam rangka penutupan Babel Menjaring. Tadi sudah disebutkan saya Gogot Suharwoto. Saya boleh share konten ya? Apa screen ini? Ya, silakan Bapak. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Pak Ibu? Sudah Pak. Oke. Sudah Bapak, mungkin bisa di Ya, jadi ini intro dulu. Saya dulu guru ya. Saya ngajar di SMP, di SMA, saya jadi asisten dosen. Dan saya dulu pernah ngurusi NUPTK. Yang kalau udah dengar NUPTK kayaknya pasti langsung pada ini ya. Serius ini, karena kalau nggak punya NUPTK nggak bisa ikut sertifikasi. Saya udah lama Pak Ibu
lulusan, kan saya PNS sejak 93 ya. Saya 27 tahun, 93 saya di SMP. Ini seharusnya 93 ini ya, mohon maaf. 93 95 di SMP. Nah, ini 93 ya. Sampai 95. Nah, jadi ini riwayatnya. Jadi saya udah 27 tahun di urusan pendidikan. Cuman saya agak pindah-pindah ya. Nomaden hidupnya Pak Ibu. CV saya sebenarnya lebih panjang dari ini ya. Ini saya pendek-pendekin. Gabung jadi satu, CV-nya panjang sekali. Saya pernah ngajar SMA, ngajar di Amerika, kemudian di kantor pun di Kemdikbud saya juga pindah-pindah. Pernah di Perancis juga, di Amerika juga 9 tahun, 2 tahun di UNESCO. Kemudian kemarin sempat di Pusdatin, ya, Kepala Pustekom waktu itu ya. Sampai April 2020, jadi baru 2 bulan yang lalu saya pindah ke fungsional ya, ahli utama. Ahli utama PTP ini pensiunnya 65 tahun ya, kayak profesor. Kemarin saya sudah dihubungi untuk bergabung di Babel Menjaring, rangka penutupan program Bangka Belitung mengajar daring. Izin saya coba berbagi tentang tip penyelenggaraan ajaran daring ya selama belajar dari rumah. Jadi ininya PJJ selama BDR. Pak Soleh, mohon izin Pak ya, saya sebentar Pak Hadis. Teman-teman semua yang bahagia. Soalnya agak saya udah mikir kemarin berapa topik ya kira-kira kalau waktu kita saya coba ini 4 subtopik lah ya. Kita bicara nanti pendidikan selama pandemi itu seperti apa, dan PJJ-nya seperti apa, tipsnya, dan kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh guru supaya bisa mengelola PJJ dengan baik. Nah, yang pertama ruang belajar. Ruang belajarnya bergeser ya dari sekolah. Ada ruang kelas yang tertutup, ada 4 dinding. Sekarang bergeser ke rumah. Itu Pak Guswar. Pak Gus Narwanto. Pak Gus Narwanto. Nah, makasih Pak. Memang kita punya etika baru ya untuk Vicon ini. Kita harus melototin speaker kita ya, jangan sampai nggak merah ya. Dipastikan kalau kita nggak ngomong harus merah supaya nggak ganggu yang lain. Makasih Pak Ibu. Ya, jadi intinya yang pertama, ruang belajar kita sudah bergeser dari sekolah ke rumah. Sehingga tanggung jawab pembelajaran yang tadinya pegang peran penting, intinya siswa pokoknya sudah harus melihat ke semua guru. Sekarang nggak ada guru, siswa harus didampingi oleh orang tua di rumah. Sehingga tanggung jawab orang tua semakin besar. Ya. Nggak mau ya. Jadi guru tetap harus berperan meskipun posisi anak di rumah. Ya. Dan orang tua menjadi memegang peran penting, maka komunikasi dengan orang tua harus dilibatkan. Pergeseran yang lain, metode pembelajaran yang tadinya satu satu metode untuk semua, akhirnya bergeser, jadi anak-anak harus dilayani secara mandiri satu persatu. Kemudian pembelajaran yang tadinya berbasis materi ya atau modul ya atau intinya berjilid-jilid topik yang harus dibahas. Ini harus kita mulai geser Pak Ibu, tetap ya berpacu pada KDKI-nya, tetapi tidak hanya semata-mata menyampaikan materi atau guru mengajar. Karena kalau hanya menyampaikan materi, begitu desain sudah selesai. Yang penting sekarang bukan guru mengajar, tapi siswanya belajar. Saya sudah berkali-kali ingetin ke teman-teman, dipastikan siswanya belajar. Nah sekarang lebih sulit lagi karena anak di rumah, bagaimana kita memastikan mereka belajar. Nah itu tugas utamanya guru sekarang adalah tidak mengajar ya, tapi memastikan siswa belajar.
Karena gurunya sudah di rumah, siswanya juga di rumah yang lain. Sehingga peran teknologi semakin kelihatan menjadi dominan. Sekarang anak-anak tiap hari harus di depan teknologi. Bagi yang memiliki ya. Teknologi yang tadinya dianggap sebagai penghambat, bahkan sampai dilarang ya sekolah. Nah, sekarang anak-anak harus. Jadi ini bolak-baliknya zaman nih. Tadinya nggak boleh, dilarang macam-macamnya. Sekarang siapa yang berani ngelarang? Wong anak-anak aksesnya hanya pakai handphone. Sekarang udah kebalik. Peran teknologi semakin besar. Nah, hanya saja pada saat pembelajaran sudah berubah, mestinya kita sudah tidak paper pencil lagi ujiannya, evaluasinya ya. Kita harus berbasis project. Ya. Project itu artinya ya anak harus submit paper atau pekerjaan ya yang mereka harus selesaikan di rumah, kirim ke guru. Kalau paper pencil tes saja, nah kemarin PAT itu penilaian akhir tahun, anak saya kan SMA juga kelas 1 naik kelas 2. Saya tanya ini kan waktunya ujian kok apa namanya? Saya lihat kok ada chatting sama temennya. Nggak boleh ini loh, nggak boleh apa namanya nyontek, saya bilang. Nggak nyontek kok, kita ngobrol sama teman-teman katanya. Kok ngobrol ujian? Nah ini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan nggak bisa apa-apa gurunya. Makanya harusnya boleh tetap ada pilihan ganda, tapi skornya diminimalkan. Nggak usah gede-gede, tapi yang formatif assessment tiap minggu, tiap bulan itu yang gede. Poinnya kalau boleh saya rangkum, masa pandemik ini Bapak Ibu ada pergeseran yang luar biasa. Ruang belajar, tanggung jawab, metode penyampaian, orientasi belajaran, peran teknologi sampai evaluasinya sudah berubah. Maka ya ini transformasi pendidikan di era new normal ini yang luar biasa. Ini harus kita sikapi dengan merubah peran pelaku pendidikan. Ya. Gurunya harus berubah. Jadi, halo Bu, ya. Peran pelaku pendidikan harus berubah. Gurunya, ya, orang tuanya, termasuk siswanya. Tentu ini pemangku kebijakan ya, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas ya. Semua juga harus melakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga perubahan ini sebenarnya bukan barang baru, teman-teman. Ya, perubahan ini udah lama. Saya catat di tahun kemarin Pak Presiden itu sudah sangat serius ya, nyampaikan di Istana Bogor bahwa pendidikan kita harus berani merubah. Merubah itu ya kita dari dalam dan berani berubah. Jadi intinya dunia pendidikan diharapkan mampu memperbaiki lah ya, bahasanya berubah itu perubahan ke arah yang perbaikan. Karena apa? Karena rutinitas kita yang sudah bertahun-tahun ini menyebabkan kita sulit untuk bergerak ke arah pembaruan. Perubahan ini artinya waktu itu memang konteksnya adalah revolusi industri 4.0 ya, Pak Presiden. Ya pemimpin itu ya punya feeling ya berubah. Keliling teman-teman Duta Remaja ada Bu Ilva, ada Mas Tek. Ini Duta Remaja sudah berkali-kali menyampaikan ya 2018, 19 kita berkeliling Indonesia ya Bapak Ibu optimalkan peran teknologi. Kita sudah keliling, saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Saya sengaja memang datang ke Sabang sampai ke Merauke. Pastikan banyak perbatasan 2 titik itu saya ke sana. Alhamdulillah saya ke sana mendampingi Pak Menteri, Pak Muhadjir waktu itu. Nah, untuk apa ya? Untuk mengenalkan perubahan dengan teknologi ini. Peran teknologi yang luar biasa ini. Sebenarnya tidak hanya Pak Presiden, Mas Menteri juga di awal jabatan beliau bulan November ya, Hari Guru juga menyampaikan. Intinya ya kita harus berubah. Berubah dari rutinitas. Nggak harus besar ya. Sekecil apapun perubahan itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya kalau sedikit ya, tapi semua guru melakukan perubahan, maka pendidikan ini akan bergeser. Kenapa? Karena ternyata hasil PISA ya, kemarin itu nilai matematika malah turun, ya sains turun, ya bahasanya yang tetap. Jadi intinya pendidikan kita masih jauh ya. Perlu banyak perubahan ya, perubahan ke arah perbaikan dan teknologi sekarang sudah menjadi paling utama. Sehingga di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Ibu, dengan kebijakan Merdeka Belajar ini, ada 4 pilar yang prioritas untuk mendukung kebijakan ini. Salah satunya adalah kebijakan infrastruktur dan teknologi.
Nah, teknologi menjadi salah satu pilar utama ya di dalam kebijakan Merdeka Belajar. Apa yang dimerdekakan? Nah, ini juga sedikit. Apa yang dimerdekakan? Ya, ada 9. Nggak perlu dihafalin, Pak Ibu. Ya, sebentar aja dengerin ya. Ya, yang pertama adalah kelas, Pak Ibu. Kelas kita harus kelas yang merdeka. Artinya apa? Setiap anak ya, mau laki mau perempuan, mau di Babel, mau di Papua, mau di Aceh, dimanapun, begitu masuk ke kelas kita, dia merasa merdeka. Ya. Bukan masuk langsung ditanyain mana PR-nya. Waduh, ini bukan merdeka lagi nih ya. Nanti mau dikejar-kejar PR aja, dikejar-kejar tugas aja. Nah, makanya gimana caranya? Nah, Pak, kalau nggak dikasih PR nggak belajar. Boleh. Tidak memberatkan siswa. Intinya gitu. Intinya adalah anak keluar dari kelas kita itu punya pengalaman yang menyenangkan. Nah, kemudian sekolah-sekolah kita, sistem pendidikan kita diusahakan terbuka. Siapapun boleh menjadi guru. Ya, tidak hanya guru yang mengajar di depan, tapi kalau ada senior citizen, orang-orang senior ya, pengalaman pernah jadi pengawas, pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi pengusaha, pernah jadi dokter, ya boleh diundang ke sekolah untuk menjadi narasumber ya. Kemudian guru tidak hanya sebagai tukang pos ya, nganterin materi aja. Ini materinya kirim materi, bukan itu. Tugas guru aja memfasilitasi, jadi fasilitator perubahan atau pembelajaran. Kenapa? Karena anak bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu slogannya Rumah Belajar. Namanya guru hanya memfasilitasi anak supaya anak mendapatkan sumber sebanyak-banyaknya. Pedagogi, kurikulum, dan assessment yang tadinya berbasis konten yang tadi saya sampaikan harus berubah ke kompetensi dan nilai-nilai karakter. Pendekatan pedagogi ya yang tadinya satu ya tadi itu satu ukuran untuk semua ya kayak kaos dagadu itu ya. Nah, ini digeser menjadi berpusat pada peserta didik sehingga pendidikan kita bersifat personalisasi. Pembelajarannya yang tadi tatap muka murni ya manual berubah ke fasilitasi teknologi. Teknologi ini bagi yang mampu Pak Ibu ya, dan tidak harus 100% kemudian semua teknologi kita nggak mengarah ke sana, tapi intinya manfaatkan teknologi. Yang ketujuh adalah program pendidikan dipastikan relevan, apalagi yang SMK ya. SMK itu harus dipastikan relevan dengan dunia industri yang ada di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan ya, sekolah-sekolah kita dipastikan bukan menjadi tempat untuk membebani guru. Ya, justru harusnya menjadi ladang inovasi. Guru selama 1 tahun di sekolah harusnya mempunyai inovasi yang banyak. Ya, kalau sebulan sekali ada inovasi, kalau satu guru satu inovasi, ya tiap bulan ada berapa guru yang ada di situ ada inovasi. Inovasinya ditunjukkan dalam berupa karya tulis, ya model pembelajaran, ya di jurnal, ya di website, apapun lah namanya. Tapi intinya, Bapak Ibu kepala sekolah atau pengawas tolong ya jangan ngejar-ngejar administrasi lagi, tapi justru ditanyakan inovasi apa yang Bapak Ibu guru sudah ciptakan atau temukan ya atau kerjakan di bulan ini atau di minggu ini atau di tahun inilah paling tidak. Memang harus difasilitasi, jadi mungkin ada fasilitasi lomba inovasi apalah gitu di setiap kabupaten kota, di setiap provinsi, sehingga inovasi ini muncul. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Ibu, ekosistem harus kita gerakkan semua. Intinya bukan hanya mengandalkan pemerintah, jadi Pak Ibu lakukan perubahan, nggak usah nunggu apa-apa, ya siapapun boleh. Tentu dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di masa pandemik Pak Ibu, ini bukan hanya Indonesia ya. Masa pandemik ini melanda di seluruh dunia. Ada 1,2 miliar ya anak sekolah sekarang berada di rumah. Nah, UNESCO menyarankan minimal 4 hal yang harus dilakukan oleh setiap negara. Yang pertama, memberikan layanan daring ya. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan ujian ataupun kenaikan kelas. Kebutuhan gizi harus cukup dan pendampingan orang tua. Nah, Indonesia juga sudah melakukan ini ya, berikan surat edaran bahwa Indonesia menyediakan fasilitas pembelajaran daring yang tadi sudah disebutkan Ibu Ismi melalui portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar saat ini ya dari bulan Maret kemarin sampai Juli itu 3-4 bulannya, Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan. Itu 67 pengunjung ya, 67 juta Pak Ibu, 3 juta pengguna baru. Meskipun ini sudah banyak, sangat banyak sekali ya, karena 2017 Bu Ismi awal-awal dulu jadi RB itu Rumah Belajar baru diakses oleh 9 juta orang. Ya, 2018 kemarin naik 25 juta, 2019 naik menjadi 52 juta dalam 1 tahun. Nah, sekarang baru 4 bulan sudah 67 juta. Intinya apa? Intinya memang penggunanya naik. Meskipun ini belum mampu memfasilitasi
peserta didik seluruh Indonesia. Setelah UNESCO merekomendasikan semua negara memberikan layanan daring, lakukan survei. Ini survei ini dilakukan di 59 negara. Apa kira-kira kendala yang dialami oleh negara-negara di dalam menjalankan pembelajaran daring? Nah, ternyata ini ada 4 faktor utama yang sangat menjadi kendala. Yang pertama adalah akses TIK dari rumah. Bisa peralatannya, ya, bisa kondisi sosial ekonomi orang tuanya, ternyata masih jadi hambatan. 84% rata-ratanya. Ya, negara masih menyatakan rumah masih bermasalah untuk mengakses pembelajaran daring. Yang kedua adalah orang tua. Jadi kompetensi orang tua yang terbatas. Yang ketiga gurunya. Nah ini yang saya heran tuh kok bisa gurunya ternyata masih menjadi kendala pembelajaran daring selama masa apa? Harusnya sih enggak ya. Tapi nggak apa-apa. Ini faktanya seperti itu. Yang ketiga adalah akses internet. Jadi 4 ini sudah banyak dialami oleh semua negara. Kalau bubble seperti ini ya berarti ya emang kondisinya sama seperti berarti gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan Pak kita nggak aksesnya susah ya, ternyata nggak ada orang tuanya ini, ya berarti emang ya itu kondisinya itu kita sudah tahu masalahnya. Nah sekarang kira-kira solusinya yang Bapak Ibu temukan di sekolah seperti apa? Guru ini Bapak Ibu sebetulnya sudah disyaratkan di Undang-Undang Guru ya, dan kemudian di Permendiknas ya waktu itu ya. Standar kompetensi pendidik itu ya, yang pedagogi dan profesional itu harus mampu menggunakan teknologi. Sudah lama ini, sudah 2007. Sekarang mestinya sudah 13 tahun yang lalu kita mensyaratkan bahwa guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Guru harus memanfaatkan teknologi untuk pengembangan, untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini sudah ada. Guru harus menerapkan hukum-hukum di mapelnya dengan menggunakan teknologi, itu sudah ada. Ini sudah kita syaratkan sejak tahun 2007, tetapi ya karena kita tidak maksa banget ya gitu ya, akhirnya ya, sampai sekarang masih ada kendala. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah bersertifikat mestinya ya introspeksi ya. Jadi isinya sudah disyaratkan di dalam Undang-Undang Guru. Kenapa masih rendah? Ini kami punya data, seleksi Duta Normal Belajar kemarin Mas Teddy ini ya, Mas Teddy dulu waktu seleksi ini Mas Teddy ini termasuk orang langka ya, karena diseleksi dari 28.000 guru. Waktu itu diseleksi dari 28.000 guru ya, untuk mencapai 4 level kompetensi guru. Level 1 memang literasi TK itu guru hanya mampu menggunakan teknologi ya, tapi belum bisa memastikan mana yang paling tepat dan efisien untuk pembelajaran di kelasnya. Level 2 itu sudah mampu memilih mana yang tepat ya, dan bisa menyesuaikan ya apa yang tepat teknologinya. Yang ketiga itu sudah membuat konten sendiri, media pembelajaran sendiri. Yang ketiga ya, yang keempat ya seperti Mas Teddy, Bu Ismi, Bu Ilva ini adalah mampu berbagi. Nah, ini orang-orang pilihan ya di Indonesia. Level 4 ini baru ada 100 ya. 102 kalau nggak salah. Jadi ini orang langka, mohon Pak Soleh ini dilestarikan, ini 3 orang ini manusia langka di Indonesia, nggak banyak di RB ini. Terima kasih sekali nih teman-teman DRB yang sudah menginisiasi ini. Jadi kalau ditanya berapa persen guru Indonesia yang kira-kira siap mengajar dengan teknologi di masa pandemi, ya saya berani jawab 46%. Masih dikurang 50%. Jadi kalau misalkan, terus apa solusinya ya? Tetap kita latih. Kalau itu latih tetap nggak bisa, kan ada opsi luring ya, luar jaringan. Silahkan pakai luring nggak apa-apa ya. Kemudian kenapa? Jadi maksudnya kita ngapain sih kita ribut kalau guru nggak bisa buat konten ya? Ternyata Bapak Ibu kalau kontennya sedikit ya akhirnya yang ngisi konten negatif. Ya, ini ada survei dari data dari Kominfo. Di akhir tahun 2019 kemarin itu Kominfo itu harus memblokir 1,8 juta konten negatif. Negatif itu apa? Ya mengandung pornografi, radikalisme ya. Kemudian apa namanya? Kekerasan ya. Kekerasan, kemudian narkoba ya. Dan yang paling banyak adalah hoax ya, hoax. Nah, saya yakin sih nggak ada guru yang bikin hoax. Tetapi kalau guru nggak bikin konten positif, ya nanti konten di internet itu isinya negatif semua. Makanya guru, saya bayangin kalau satu guru bikin satu konten, ya 3 juta guru bisa menutup konten yang negatif. Karena konten negatif itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus. Dihapus satu, yang lain sudah ngopi. Jadi foto-foto video artis-artis yang 5 tahun yang lalu, yang 7 tahun yang lalu itu nggak hilang, masih ada di internet. Nah caranya bagaimana? Ya kita perbanyak konten yang positif. Apa yang kita harapkan? Konten positif itu hanya banyak dari pendidikan dan kebudayaan, Baik. Yang kita harapkan ya pendidikannya, siapa guru. Jangan mengharap pabrik rokok, pabrik roti, pabrik aqua bikin konten pendidikan. Itu sangat naif lah. Yang kita harapkan adalah Bapak Ibu guru.
Maka saya sangat berharap guru tidak hanya mengajar dengan teknologi, tapi juga membuat konten. Karena konten sangat minim sekali. Konten ini tidak hanya konten di internet, tapi ternyata di TV. Makanya kemarin kita bikin program TV belajar dari TVRI, karena apa? Survei dari KPI, Pak Ibu, tahun 2018 ya. Jadi konten di TV swasta, ada 12 stasiun TV swasta di survei. Konten di TV itu kalau berkualitas, itu indeksnya 3. Tapi ternyata faktanya konten di TV itu tidak ada yang memenuhi syarat 3 untuk sebagai indeks kualitas. Rata-ratanya masih 3. Ya, rata-ratanya masih 2,8. Di bawah 3. Bahasa sederhananya ya, kalau boleh kita ngomong, konten di TV itu masih di bawah mutunya. Jadi di bawah rata-rata mutunya. Target minimal itu 3 dari indeks 4. Ya. Konten TV itu dibagi menjadi 8 ya. Sudah ada yang di atas 3, yaitu wisata budaya, religi, talkshow, berita. Tapi yang anak pun ternyata masih di bawah 3. Sebetulnya poinnya adalah ya, konten pendidikan itu sangat minim, ya Pak Ibu, tolong atau mungkin saya sangat berharap dengan Pak Kadis ya mampu menggerakkan guru-guru di Bangka Belitung untuk membuat konten sebanyak-banyaknya. Karena konten hoax itu tiap hari ribuan bahkan jutaan. Tapi guru mau bikin konten 1 aja, susahnya setengah mati. Sehingga yang terjadi pada saat masa pandemik, apa yang dilakukan anak-anak di sekolah, di rumah adalah mengerjakan soal dari guru. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi 85%, 86% di survei itu mengerjakan, anak-anak nggak suka. Nah, saya 80 menggunakan aplikasi ya. Itu SM-nya 24%. Jadi hitung-hitungan kita sih sekitar 40, ini udah maksimal. Jadi memang karena apa? Karena memang data kami ya hanya 46% yang mampu. Jadi kalau 41 ya saya kira sudah inilah, sudah 25 dan 41 ini sudah rata-rata soal yang belajar ini yang di ya 44. Jadi ini sudah sesuai dengan data kita. Harapannya sih lebih ya harapannya, tapi ternyata faktanya memang ya seperti itu. Sehingga kita hanya berharap pada orang tua, tapi sayangnya orang tua juga ternyata teknologinya juga terbatas. Tapi alhamdulillahnya patut disyukuri ya, Indonesia itu semua masih alhamdulillah ya. Serempet motor alhamdulillah masih nggak pingsan gitu kan. Jatuh pun alhamdulillah masih kebeset cuma di kaki, tangannya enggak. Jadi semua masih alhamdulillah. Nah, di masa pandemik ini alhamdulillahnya juga orang-orang tua kita itu mendampingi anak-anak ya. Ini masih bagus. Alhamdulillah sekali. Meskipun orang tuanya hanya memberikan motivasi karena memang nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak banyak yang bisa dilakukan lah. Jadi mendampingi, memberikan motivasi, menemani anak belajar. Ada beberapa yang membantu menjelaskan, ada yang juga membantu mengerjakan, dan bahkan yang membantu aktif komunikasi dengan gurunya. Bu, ini sebagai gambaran saja rumah belajar itu seperti apa sih? Nah, jadi Bapak Ibu, rumah belajar memiliki 2 layanan. Layanan sumber belajar dan layanan aplikasi pengelolaan pembelajaran atau LMS. Untuk sumber belajarnya kita tidak jauh lah dibanding yang lain, kita masih ranking 2 ya. Nah, kemudian untuk yang aplikasi pembelajarannya kita ranking 3. Karena yang 2 itu tidak menggunakan ya. Jadi intinya ya kita masih lumayan lah. Jadi rumah belajar itu sangat kompatibel lah dibanding yang lain. Kita masih tinggi lah dibanding yang lain-lain yang merek-merek di bawah-bawahnya itu. Sebetulnya poinnya bukan itu ya. Poinnya yang masih merisaukan adalah yang menggunakan rumah belajar maupun yang lain itu masih di bawah 20%. Yang di atas 50% itu tidak menggunakan. Itulah. Nah, itu yang menjadi kerisauan kita itu. Jadi ternyata guru-guru kita masih belum mampu menggunakan pembelajaran secara daring. Nah, ini memang sentra pendidikan, sentra pendidikan, guru ya, rumah keluarga, masyarakat dan sekolah harus bersinergi. Ya, harus bersinergi. Nah, sekarang yang coba saya sampaikan sedikit, kemarin sudah ada surat edaran Pak Sekjen ya. Jadi metode pembelajaran daring, pembelajaran dari rumah ini ada 2, ada daring dan luring. Ini mekanismenya, ini untuk kepala sekolah ya, tolong dipastikan tiap sekolah sudah memutuskan mau daring apa luring atau kombinasi. Nah, intinya itu. Jadi dan ini
kebijakan itu sudah dikomunikasikan ke orang tua sehingga orang tua mampu mendukung ya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran daring ini ada beberapa tahapan, tapi yang paling penting adalah ya persiapan yang kemarin Bapak Ibu libur 1 bulan sudah dioptimalkan sehingga saat ini sudah diputuskan daringnya mau pakai aplikasi apa, kontennya apa saja, penugasannya apa saja, ya, dan sampai pastikan akhir semester sudah siap. Dan komunikasi dengan orang tua yang paling terakhir adalah Bapak Ibu guru harus aktif dua hal yang ingin saya ingatkan ya. Bapak Ibu tolong berikan layanan konsultasi ya kepada anak atau orang tua yang mengalami kesulitan. Yang kedua, ini yang daring Bapak Ibu ya, nanti yang luring belakangan. Setelah ini kita bahas. Yang daring Bapak Ibu tolong dipastikan semua orang tua sudah berkomunikasi. Jika mereka bermasalah, buka tempat untuk berkonsultasi dan dipastikan Bapak Ibu memberikan feedback tiap minggu. Itu aja, itu yang paling penting. Nah, karena kalau nggak ada feedback, nggak ada komunikasi orang tua, ya nanti kita kehilangan jejak anak-anak itu kemana posisinya. Nah, untuk mendukung pembelajaran ini, kami di Kemdikbud memberikan portal, banyak sekali ya, bisa diakses sehingga sekolah tidak kekurangan konten. Nah, Bapak Ibu kalau rajin mengeksplor, banyak sekali konten-konten yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara daring. Mulai dari rumah belajar, LMS-nya Simulek, Setara, Guru Berbagi ya, macam-macam ya. Ini listnya ada di sini. Nanti filenya saya kasih ke Bu Ismi ya, langsung dibagi ke teman-teman semua. Ini kelas maya yang bisa dioptimalkan. Intinya di kelas maya ini ada bahan ajar, ada forum diskusi, ada penugasan, dan ada ujian. Sebetulnya semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kelas biasa itu sudah terwakili di kelas maya. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Ya, pertama pelajari materinya, siswa memperdalam di rumah ya. Kemudian kalau bisa tatap maya lebih bagus, siswa bisa bertanya, diskusi. Kalau tidak paling enggak di forum diskusi, di grup atau di kelas maya juga bisa dilakukan. Ini adalah pastikan setiap anak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa mereka paham apa enggak gitu loh. Kalau ada masalah, masalahnya apa. Dan dipastikan juga ada materi pengayaan dan materi remedi karena setiap anak sekarang sudah di posisi yang berbeda-beda. Ya. Memang ada satu fenomena baru yaitu flip classroom yang tadinya ya flip classroom kan tatap muka, kemudian belajar di rumah. Jadi tatap muka di sekolah itu guru ngasih materi, kemudian siswa di rumah ngerjakan PR. Nah ini dirubah flip classroom itu ya. Ini tolong nanti teman-teman di Duta Belajar bisa membantu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya, bagaimana menggunakan flip classroom dengan kelas maya. Ya, di rumah ya siswa dikirim kontennya, dan tatap maya dalam jaringan diskusi, preview tugas dan presentasi project. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi banyak opsi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Ini contoh RPP 1 lembar ada di rumah belajar, ya, silahkan dengan menggunakan rumah belajar ya, ada di rumah belajar. Kemudian yang luar jaringan sama dengan yang dalam jaringan, tapi ini bedanya adalah menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua. Atau dengan TV atau radio, silahkan ya. Jadi ini kalau memang sudah nggak bisa lagi daring ya harus luring. Tapi intinya harus ada layanan pendidikan. Intinya itu Pak Ibu. Nah ini program daring, luringnya itu bisa pakai TV. Ini program belajar dari rumah di TVRI ya, kemarin sudah dicanangkan di TVRI. Ini juga untuk mendukung pembelajaran daring, guru juga ada Sapa Guru ya, Sapa DRB ya. Kemudian untuk siswa juga ada Sapa DRB untuk siswa dan juga Sapa DRB untuk orang tua atau masyarakat. Ini juga ada. Jadi intinya siswa, guru, orang tua sudah kita berikan layanan yang bisa membantu mereka untuk menjalankan daring. Pemerintah daerah pun kemarin kita juga ada cerdas cermat ya online. Pemerintah daerah pun juga kita fasilitasi pembelajaran ya. Contoh di Banten itu ada Sabak Banten nih. Kemudian di Aceh ada Si Jempol, di Lampung ada Smart Lampung, Berjaya, Bali juga ada. Bahkan di teman-teman itu di TVRI dan RRI juga sudah kerjasama di beberapa wilayah Indonesia. Nah, tips penyelenggaraan PJJ nggak banyak, ini hanya 5 aja, ini kebanyakan. Intinya Bapak Ibu harus selalu meningkatkan kompetensi, membuat konten sebanyak-banyaknya, ya, bikin inovasi atau terobosan. Yang tahu persis kelas yang Bapak Ibu ajar adalah Bapak Ibu sendiri.
Kita nggak bisa mau copy paste punyanya Bu Ismi, punyanya Pak Teddy, punyanya Bu Ilva langsung di copy dipakai kelas Bapak Ibu, nggak akan bisa. Bapak Ibu harus melakukan modifikasi inovasi. Inovasi itu nggak 100% dirombak ya, bisa 5%, 10%, terus sampai 95%. Kemudian dipastikan pakai yang ada. Kalau nggak ada, nggak usah muluk-muluk, nanti jadi alas ajar, nggak boleh. Ya, jadi gunakan teknologi yang ada atau tepat guna. Dan dipastikan anak-anak itu bisa mandiri. Ini yang paling berat sekarang adalah mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri. Nah, peran guru ini yang paling penting, 3, nggak usah banyak-banyak ya. Dipastikan setiap anak di dalam kelas itu belajar. Udah, mau Abdul, mau Nisa, mau Dina, mau Rudi, mau Budi, semua Dewi, semua di dalam kelas itu harus. Nah, ini yang penting. Kemudian harus pandai-pandai memodifikasi konten, karena nggak mungkin konten yang dulu pernah kita dalam tatap muka menjadi tatap maya itu akan sulit, karena minimal harus digitalisasikan. Kemudian yang ketiga, mendesain supaya anak-anak ngeh bahwa pembelajaran ini penting bagi mereka. Bahasanya apa? Dikontekstualkan. Ya. Jadi ini 3 aja hasilnya, yang paling penting. Nah, kompetensi guru yang harus dimiliki, Bapak Ibu, teknologi hanya alat. Kalau lagi teknologi hanya alat. Yang bisa menggerakkan anak belajar itu, yang bisa menggerakkan anak-anak belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berkarakter, itu semua adalah guru. Yang memotivasi adalah guru. Teknologi kalau nggak diklik ya nggak kemana-mana. Sehingga kunci pembelajaran, mutu kualitas pembelajaran tergantung pada Bapak Ibu guru semua. Nah, saya ingat kembali. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi guru untuk pembelajaran itu apa? Nah, ini saya coba ungkap. Paling tidak, ini ada 5 peran teknologi di dalam pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu bisa, intinya guru harus mampu nyata ke dalam kelas. Contoh, karena caranya materi pada anak-anak enggak dalam rumah. Kemudian memberikan ilustrasi sebagai fenomena ilmu pengetahuan. Ya, contoh adalah rantai makan. Disesuaikan dengan teknologi. Termasuk juga ekspresi jika maka. Ya. Jadi jika, ini contoh, ini matematika ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Potong persamaan kuadrat dengan garis sumbu X. Ya. Bisa 2 titik, bisa 1 titik, bahkan bisa tidak menyinggung atau memotong. Ciri-cirinya bisa. Kemudian bisa juga menggunakan teknologi terkini sehingga guru dan orang-anak bisa belajar bareng. Contoh augmented reality. Guru juga belum paham, anak juga paham, kenal bareng-bareng belajar. Juga kan layanan tanpa henti ya, atau 24 jam dengan kelas maya atau kelas digital yang ada di. Jadi ini peran teknologi yang mestinya guru harus mampu. Nah, jadi paling tidak teknologi ini guru harus mampu. Nah, supaya mampu, guru memang harus memiliki 3 ilmu ya. Ya, ilmu pedagogi, ilmu teknologi. Namanya TIPEK, Pak Ibu. Ya, kalau saya mau mengajar, saya harus tahu materi matematikanya. Contoh tadi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat ini materinya. Teknologi yang saya gunakan pakai Excel, katakanlah. Pedagogi dikasih contoh, mereka menemukan sendiri kira-kira ciri dari persamaan kuadrat yang memotong 2 titik di apa namanya kita dan sebagainya. Nanti ada itu harus dimiliki. Jadi memiliki konten, pedagogi dan teknologi. Kemudian apa isinya? Nah ini apa isinya di setiap konten itu? Kita punya yang level pemanfaatan TIK-nya paling rendah, yaitu paling tidak dia menggunakan teknologi di awal untuk latihan dan sebagainya. Ini saya lihat dari RPP-nya, pemanfaatannya, sampai aktivitas guru di kelas seperti apa. Ibu silahkan nanti pelajari. Tapi poinnya adalah yang paling mentok, ya, maksudnya yang paling optimal itu adalah pada saat RPP kita sudah RPP baru. RPP-nya udah nggak yang kemarin, hanya ditambah-tambahin, bukan. Dari awal kita sudah mengintegrasikan yang tadi RPP 1 tadi, contohnya mengintegrasikan kelasnya dengan sumber daya. Kemudian di awal pembahasan sudah dikenalkan anak-anak. Kemudian setiap pembelajaran ditanya juga teknologi lagi. Nah,
membuat aktivitas di rumah pun dia juga terlibat dengan teknologi. Nah, di lain ya paling tidak kalau bahasa sederhananya guru mampu menggunakan berbagai fasilitas penguasaan ya itulah dan ya ini aja soalnya yang harus dikuasai teknologi guru mampu perhatikan karakter anak dalam belajar anak sukanya anak ada mendengarkan musik dan sebagainya. Jadi ini harus kita akomodir. Sehingga guru juga harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen media yang harus dipilih apa, dan cara menggunakannya seperti apa. Terakhir nih, 30 menit ya. Nah, terakhir, jadi Pak Ibu, new normal itu tergantung dari ketepatan dan kecepatan. Siapa yang kita harapkan yang mampu? Karena yang ada di paling depan berurusan dengan pendidikan adalah Bapak Ibu guru. Harapkan negara kita sejauh mana Bapak Ibu guru mampu menggunakan untuk mendukung itu, ya, Bapak Ibu tidak sendiri, ya, ada namanya portal bersama hadapi corona. Judulnya menggampang ya, bersama hadapi corona ya Bapak Ibu ya. Kemdikbud.go.id. Ya, kalau Bapak Ibu kesulitan apapun, ada peraturan yang nggak paham, ada materi yang belum paham, ada sumber-sumber yang belum paham, monggo silahkan datang ke sana, dan juga ada portal guru berbagi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini materinya menarik sekali Pak ya, tentang pembelajaran jarak jauh selama belajar dari rumah. Dan ini sangat tepat sekali dengan materi yang telah kita sampaikan di Babel Menjaring. Jadi teman-teman di sini semuanya kemarin tugasnya adalah membuat room Webex atau Zoom atau Google Meet sehingga mereka dapat mengajar dari rumah. Seperti itu Pak Gogot. Nah, baik. Kita langsung saja ke pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Pak Yai Nuri dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Beliau yang bertanya, untuk BDR secara daring, adakah ketentuan jumlah jam atau jadwal belajarnya? Jadi maksudnya di sini, apakah ada ketentuan jumlah belajar per harinya? Seperti itu. Silakan mungkin Pak Wogat bisa menjawab. Oh ya, oke. Jadi yang jelas Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa anak-anak harus belajar seperti hari-hari biasa. Karena pembelajaran daring itu juga melelahkan, jangan dikira ya, karena belajar di rumah itu kayaknya nyantai gitu, enggak, ternyata sangat berat. Contoh saya di rumah aja, saya sudah ngerahkan istri saya untuk pastikan anak saya belajar di rumah. Enggak harus persis ya. Katakanlah sehari ini jam pertama sampai jam ke-8 yang biasanya, atau jam sampai jam ke-7, tidak harus sampai 7 jam. Nah, saya nanti di teman-teman di Puspur ya, pusat kurikulum sudah memberikan ancar-ancar ya, dan biasanya sudah disampaikan ke dinas, sepakati di dinas masing-masing. Tapi poinnya adalah dipastikan anak-anak belajar tidak harus semua kurikulum tuntas. Nah, ini tidak memaksakan anak-anak tuntas. Kalaupun memaksakan, maksudnya kalau Bapak Ibu berusaha bisa, ya diusahakan yang kompetensi intinya saja yang sudah bisa disampaikan. Ada itu kemarin saya dapat materi dari Puspur, bagaimana cara menghitung ya atau memastikan ya. Tapi di Puskurbuk sudah mengeluarkan panduan ya bagaimana cara menghitung KDKI-nya itu ya. Dan Mbak Ibu kalau sudah ada, teman-teman dari Duta kalau sudah ada nanti bisa dibagikan. Jadi intinya Mbak Ibu jangan dipaksakan harus sama seperti pada saat sekolah biasa. Mungkin Pak Kadis nanti bisa menjelaskan ya.
kebijakannya di daerah sudah diputuskan seperti apa. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Jadi memang selama pembelajaran daring ini juga, selama masa COVID-19 ini juga tidak harus kita menuntaskan semua KIKD ya, Pak ya. Seperti yang kata Ya. Pak Menteri kan karena juga dengan ketentuan, dengan keterbatasan mungkin teknologi dan mungkin di sini juga pemerataan sinyal belum merata di Indonesia sendiri gitu, dan Bangka Belitung juga termasuk daerah yang sinyalnya masih belum merata seperti itu. Jadi begini ya, Jadi, Bapak Ibu, sebetulnya dengan teknologi penyampaian materi itu, ini riset ya menunjukkan penyampaian materi itu lebih cepat selesai. Ya, materi itu bisa lebih cepat kita sampaikan ke anak-anak pada saat kita belajar daring daripada tatap muka. Karena apa? Materi begitu desain udah nyampe. Bahkan katanya yang 1 semester itu 6 bulan, dalam waktu 2 bulan kita bisa selesai. Nah, bisa selesai itu dalam 2 bulan itu. Tapi ya bukan itu yang dimaksud. Karena kita tidak memaksakan atau jangan sampai kita membebani anak-anak dengan materi yang bertumpuk-tumpuk ya. Mereka tidak mampu menyerap. Ini nih masanya nih, ya. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan gurunya mengajar, karena kalau gurunya hanya mengajar materi bisa aja hari ini sen kan gitu kan. Nah, selesai itu semua tuntas dari sisi mengajarnya. Tapi dari sisi belajarnya ini yang harus kita optimalkan. Ya, dipastikan, makanya feedback yang paling penting, feedback dari setiap individu anak di kelas kita ini kita sudah memperoleh. Sehingga rapotnya kita tetap valid. Rapotnya tetap valid meskipun kita melakukan pembelajaran daring. Sampai hanya sen kemudian pilihan ganda anak-anak ujian, udah itu udah sangat-sangat sangat menyulitkan kita untuk melakukan penilaian secara objektif. Setelah itu Bu Ismi. oke, terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan, ada lagi nih Pak satu pertanyaan dari Pak Joko Susilo. Izin bertanya kepada Pak Gogot, sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Bapak. Pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana seharusnya pembelajaran daring dan luring dilaksanakan? Apakah harus keduanya dilaksanakan atau pilih salah satu? Lalu bagaimana kalau diusulkan untuk membuat administrasi pembelajaran yang terpusat dari Kemdikbud dalam satu aplikasi untuk memudahkan guru-guru mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian dan evaluasi? Jadi ini Bapak ini ingin bertanya, seharusnya pembelajaran itu daring, luring, dilaksanakan atau harus kedua-duanya nih Pak? Dan mengusulkan untuk membuat administrasi pembelajaran yang terpusat di Kemdikbud sendiri. Jadi satu aplikasi memudahkan guru-gurunya. Seperti itu Bapak. Ya, makasih Pak Rahmat ya. Kita sudah menyediakan aplikasi atau portal rumah belajar. Monggo digunakan. Sudah banyak provinsi yang mengadopsi ya. Tadi sudah dijelaskan ada Banten, ada Bali, ada Aceh, ada Lampung. Saya langsung kemarin turun ya. Saya ke Bali saya turun, ke Lampung saya turun ya dengan Pak Gubernur launching program-program itu. Jadi sebenarnya karena pendidikan ini sudah diotonomikan oleh SMA SMK ke provinsi, monggo Pak Kadis kalau memang berkenan dan kami dengan senang hati ya mendampingi ya untuk memanfaatkan pembelajaran daring ini bisa digunakan oleh seluruh provinsi. Nah, monggo silahkan. Intinya kita bisa mampu menyediakan 3 hal. Aplikasinya udah gratis, latihannya Pak ini sudah ada DRB yang juga sudah gratis, kami yang bayarin lah intinya. Dan yang 3 adalah secara infrastruktur ya kami punya program-program tidak banyak memang, tapi Direktorat Persekolahan juga sudah memberikan bantuan tahun ini aja sampai 100.000 paket perangkat TIK. Karena dari data UNBK kemarin tidak ada SMA SMK, hampirlah tidak ada, karena 90% sekolah SMA SMK itu sudah mempunyai lab komputer. Jadi sebenarnya pembelajaran daring itu sudah bisa dilaksanakan di semua SMA SMK di Indonesia. Kecuali memang daerah sulit sinyal ya, itu sudah cerita lain. Tapi kami yakin nggak lebih dari 12% di seluruh Indonesia, karena kami punya datanya. Nah, jadi aplikasinya Pak Rahmat sudah ada. Bagaimana kalau kita seragamkannya dari pusat? Nah, ini yang nggak boleh, karena pendidikan sudah diotonomikan ke daerah. Karena monggo, jadi justru ini kesempatan ya, dari daerah untuk berinovasi. Kira-kira layanan-layanan apa saja yang tidak harus ada di provinsi lain, tapi harus ada di Babel. Ini yang contoh ya blok lah ya, muatan lokal ini harus ada di
Contoh industri yang ada di bubble apa, ini harus diakomodir dalam aplikasi itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Nah, bagaimana implementasinya, Pak Ibu? Selain daring dan luring, ya, Bapak Ibu masih punya opsi sebetulnya. Ini yang kami lakukan di sekolah kami punya yayasan juga, ada 1.600 muridnya ya. Ada 115 guru yang saya bagian rekrut tuh, interview satu-satu. Kami punya yayasan udah agak gede. Nah, yang kita lakukan ada 4 opsi, Pak Ibu. Daring, luring, ya. Ada 2 lagi opsi yang bisa dilakukan, yaitu school visit, kunjungan sekolah. Nah, jadi anak-anak digilir untuk berkunjung ke sekolah. Nah, jadi kalau memang kesulitan sinyal, ya anak yang memungkinkan, Pak Ibu. Kalau nggak mungkin ya nggak dipaksa. Ini namanya opsi ya, silakan diambil jika memungkinkan. Ya, jadi opsinya adalah school visit. Contoh, kalau untuk praktek-praktek yang nggak mungkin dilakukan di rumah ya, school visit namanya, nggak boleh lama tapi. Dan tidak lebih dari 5 atau 10 anak, maksimal 10. Kelas yang berbeda, pastikan protokol kesehatan jalan. Karena mau praktek mau gimana, nggak mungkin anak-anak praktek ngelas, dempul dan sebagainya, daring kan nggak mungkin. Nah, jadi tetap, tapi bunyinya bukan tatap muka ya Pak Ibu ya, bunyinya adalah kunjungan sekolah. Jadi itu tidak melanggar protokol. Yang kedua adalah home visit, kunjungan rumah. Ya. Kalau memang anaknya ada kesulitan, disuruh ke sekolah juga nggak punya akses, lah paling tidak kita yang berkunjung tidak harus gurunya, ya monggo silahkan diatur, intinya ada materi yang nyampe ke rumah. Nah, karena kan poinnya melayani anak belajar, ya, melayani anak belajar. Ada kemarin yang dari Jawa Tengah itu dia guru SMK ya mengajar tentang kendaraan ringan ya, mesin kendaraan ringan ya, MKR, mesin kendaraan ringan. Nah, itu ditaruh di dalam augmented reality. Ya, anak bisa memakai apa itu yang virtual reality ya, virtual reality-nya dipinjamkan ke anak ya, sehari pulang, sehari dibalik, sehari balik. Jadi anak-anak tetap belajar pakai teknologi, tapi teknologinya dipinjamkan keliling ke rumah. Banyak opsi Pak Ibu, tergantung kondisi masing-masing Pak Rahmat. Nah, nanti saya bisa memberikan lebih spesifik jika kondisinya sekolahnya seperti apa. Tapi opsinya tadi Pak, ya tidak hanya daring dan luring, tapi ada juga school visit dan home visit. Tentu harus ya protokol kesehatan tetap menjadi prioritas ya. Dan sampai Pak Ibu undang anak gerudukan ke sekolah, masuk koran, waduh kena nanti semua ya. Tapi intinya kalau school visit 5 anak aja sehari dijeda 1 jam kan nggak kelihatan datang satu. Tapi poinnya adalah bukan mau ngakalin nggak. Poinnya memang kalau ini mendesak dan harus dilakukan, ada opsinya. Itu Mbak Esmi. Makasih Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Gogen atas jawabannya. Dan ternyata selain luring dan daring pun kita bisa menggunakan yaitu home visit dan school visit. Pilihan yang bisa jadi pilihan di Bangka Belitung mungkin bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak sebelum nanti ditutup. Dalam proses pembelajaran daring ini dari Pak Zulfitriadi. Dalam proses pembelajaran daring, tentunya kita menggunakan semuanya serba online. Apakah pemerintah khususnya menyiapkan modul gratis atau tidak, terutama yang kejuruan? Karena hampir semuanya serba bayar yang ada di internet. Terima kasih Bapak. Kami ada Pak, ya memang tidak semua spektrum SMK kita punya ya, 150-an ya. Spektrum kita nggak punya semuanya, tapi ada beberapa yang sudah kita kita tempatkan di sumber belajarnya di rumah belajar. Kami justru malah sangat mendukung jika Bapak Ibu, khususnya guru SMK, ya, mengusulkan mau kerjasama dengan kami untuk membuat konten pembelajaran digital. Itu sering saya tawarkan ya. Monggo Bapak Ibu, apa yang bisa kita bantu, kita fasilitasi, mau pelatihan di mana, nanti kita berikan sertifikat. Ya, mau di Bubble, nanti kami kirim tim dari sini ya, buat konten-konten SMK, kemudian nanti kita upload di rumah belajar. Karena rumah belajar ini selain LMS, tapi juga repository konten. Jadi kita justru kita utamakan ya, karena rumah belajar itu prinsipnya Bapak Ibu, yang pertama memberdayakan guru. Nah, kalau belajar di aplikasi aja. Memberdayakan peran guru di kelas guru lebih berdaya. Tidak akan menggantikan guru. Yang kedua, rumah belajar itu dari guru oleh guru untuk guru. Jadi kalau memang di situ MK-nya kontennya kurang Pak,
Kami sangat berharap Bapak nanti bikin konten, upload di sana, nanti kita upload supaya semua guru seluruh Indonesia bisa menggunakan. Saya sadar memang dari konten SMA masih kurang, tapi yang semua yang ada di rumah belajar adalah gratis, Pak. Gratis. Nanti kalau misalkan guru-guru SMK, MGMP-nya monggo di Babel, mau di Bangka, di Belitungnya atau di mana, kami akan senang hati nanti mengirim pasukan ke sana untuk membuat konten. Itu Mbak Ismi ya. Makasih. Terima kasih Pak Kogar. Jadi sebenarnya dari Kemdikbud sendiri melalui Pusdati itu sudah ada rumah belajar yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Dan mungkin memang seperti yang Pak Kogar bilang untuk SMK sendiri karena jurusannya banyak juga Pak ya. Dibandingkan dengan SMA, SMP itu SMK itu yang paling banyak kejurusannya dan itu masih dalam dilengkapi oleh teman-teman di bidang SMK. Dan sangat senang sekali kami jika para guru-guru SMK yang telah bergabung di dalam Bubble Menjari ini nanti dapat berkontribusi juga untuk melengkapi konten yang ada di rumah belajar. Karena rumah belajar itu dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Jadi guru-guru di sini semuanya bisa mengupload konten pembelajaran mungkin dari mulai misalnya ada yang bisa membuat MPI, silahkan di-upload ke rumah belajar, nanti bisa dimanfaatkan oleh guru-guru seluruh Indonesia. Itu untuk kepala juga kan Pak ya? Ya, betul. Ya. Oke. Mungkin sepertinya tidak ada lagi pertanyaan nih Pak. Iya. Nah, mungkin Kita tinggal praktek aja, nggak usah banyak nanya. Iya. Udah bagus-bagus, Babel, insya Allah. Amin, semoga nanti bisa lebih baik lagi pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin terakhir Pak Gogot ada closing statement-nya Pak. Silakan Pak. Oke ya, jadi saya ulang lagi, makasih semua Pak Ibu, Pak Kadi, teman-teman belajar seluruh Bangka Belitung ya. 3 aja ingin saya sampaikan terakhir closing ya. Pertama, Pak Ibu nggak usah nunggu aba-aba, karena yang sekarang ini tidak ada namanya pakar pendidikan COVID. Nggak ada. Kalau ada yang ngaku pakar pendidikan COVID berarti bohong, karena COVID itu baru terjadi tahun ini. Jadi yang pakarnya ya Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu yang megang kelas dan ngalami langsung menghadapi COVID-19 ya, dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu pegang. Makanya pakarnya COVID-19 itu di pendidikan itu ya Bapak Ibu guru semua. Makanya saya sebenarnya justru ingin banyak apa sih solusi yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah, saya ingin belajar dari sana. Karena yang saya sampaikan tadi adalah kebijakan-kebijakan, ya, banyak kebijakannya. Tapi yang tahu persis ya pakar COVID pendidikan, ya, pakar COVID-19 pendidikan di Indonesia itu Bapak Ibu guru. Nah, dari inovasi itulah Bapak Ibu nanti yang akan menjadi ujung tombak sehingga kami menyiapkan portal guru berbagi dalam menghadapi corona itu ya salah satunya ya untuk memfasilitasi pengalaman Bapak Ibu di seluruh Indonesia sehingga guru yang lain ya mampu belajar dari yang Bapak Ibu sudah lakukan di tempat yang bagus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami siap mendukung ya. Monggo melalui Duta Rumah Belajar, Pak Kadis, Pak Ibu, kepala dinas, kepala sekolah, pengawas, silahkan apa yang bisa kami fasilitasi dari Pusdatin kami dengan hati untuk mendukung, membuat konten, ya, bikin aplikasi apa yang lain, monggo silahkan. Juga kita fasilitasi Webex ini juga silahkan gratis dipakai untuk seluruh provinsi. Saya kira itu Mbak Ismi, makasih sekali lagi, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gogot kami sampaikan yang telah memberikan materi tips yang sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti bisa diaplikasikan di pendidikan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sesi acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan Bubble Menjaring yang akan disampaikan oleh Ibu Ilva selaku koordinator VCT Bubble dan juga Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018. Kepada Ibu Ilva, saya persilakan. Silakan Bu Ilva. Halo Bu Ilva. Pak Teddy? Pak Teddy? Bu Ilvanya Ya, Bu. sudah di dalam room? Bu Ilvanya sudah di dalam room? Sudah Bu. Silakan Bu Ilva. Sudah. Suaranya masih di mute Bu Ilva, mic-nya masih di mute Bu Ilva. Ada para peserta.
Silakan Bu Ilva untuk menyampaikan laporan kegiatan Babel Menjaring. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama kegiatan ini berlangsung agar tidak mengganggu ketertiban acara kita. Pada Bu Ilva, silahkan. Mic-nya Bu Ilva masih mute, Bu. Tadi apakah Bu Ilva sudah di dalam room? Atau keluar lagi? Halo Pak Teddy? Bu Ilvanya keluar kayaknya, Bu. Keluar. Kayaknya sinyal ya. Gimana nih Pak Teddy? Apa kita lanjut ke acara selanjutnya? Dilanjut aja, Bu. Nanti setelah Pak Kadis Baik. menutup mungkin baru pelaporan. Oke, siap. Baiklah, karena ada sedikit kendala dengan Bu Ilva, mungkin kendala di sinyal juga. Dan kita lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, yaitu mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, sekaligus akan menutup kegiatan Babel Menjaring PCI Batch 6 ini secara resmi. Baiklah, kepada Bapak Saleh, saya persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Bogot Swarwanto SD yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Bapak Ibu panitia Babel Menjaring, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu khusus peserta Babel Menjaring tahun 2020. Pertama, mari kita intinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memasuki kegiatan akhir dari kegiatan menjaring sejak tanggal 6 Juni kemarin sampai pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta menjaring dan Pak Bogot yang kami hormati, untuk di Bangka Belitung tahun pelajaran 2020-2021 kita ada beberapa zona hijau. Kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung ini hanya ada 3 kabupaten. Yang pertama adalah Kabupaten Bangka Barat, kemudian yang kedua Kabupaten Bangka Selatan, dan yang ketiga adalah Kabupaten Belitung Timur. Dan semua sekolah SMA, SMK, kecuali SLB itu melaksanakan pertemuan tatap muka. Sedangkan untuk 4 kabupaten kota yang lain ini belum, kita tunda sampai menunggu adanya informasi dari gugus tugas Provinsi Bangka Belitung. Bapak Ibu yang berbahagia, bagi teman-teman yang bisa melakukan, tentu tidak semua kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan karena mengingat adanya perubahan ruang belajar. Ya, ruang belajar yang biasanya ditempati 36 siswa, ini maksimum hanya ditempati oleh 18 siswa. Sehingga pembelajaran tatap muka yang kita buka juga, ini tetap menggunakan kombinasi tatap muka dan daring. Sedangkan 4 kabupaten yang lain, 4 kabupaten kota yang lain ini tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring. Nah, pada kesempatan pagi hari ini,
tidak berlebihan, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Bubble Menjaring ini bisa menjadi agen perubahan ya dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah ini. Karena apa? Karena suksesnya pembelajaran jarak jauh ini itu tergantung pada Bapak Ibu semua. Karena kunci keberhasilan ini ada pada Bapak Ibu. Nah, kita melihat dari informasi yang disampaikan Pak Bogor tadi bahwa peran teknologi ini semakin besar. Sedangkan kita mengetahui hanya 46% guru yang mampu melaksanakan pemahaman TIK ini. Jadi pembelajaran berbasis TIK ini kalau berdasarkan hasil riset yang disampaikan, ini mungkin juga terjadi di Bangka Belitung, ini sangat menyedihkan ya. Berarti kita harus ada percepatan bagaimana guru-guru kita mempunyai kompetensi ya. Karena kesenjangan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK ini akan mengubah wajah Bangka Belitung ke depan apabila pandemi COVID ini terus berlanjut. Kita tidak tahu pandemi COVID ini kapan akan berakhir. Apakah bulan depan, 3 bulan ke depan, tahun depan, 2 tahun lagi? Karena kita sampai sekarang ini vaksin COVID ini belum ditemukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di masa new normal ini pembelajaran daring ini sangat kita butuhkan. Keberhasilan Bapak Ibu dalam pemanfaatan TIK mengoptimalkan kegiatan pembelajaran ini, apalagi bisa membuat konten pembelajaran ini yang kita harapkan. Karena inilah yang akan menjadi percepatan pembelajaran yang berkualitas di Bangka. Nah, kalau kita hanya melaksanakan rutinitas seperti yang terjadi 3 bulan ke belakang, ya, banyaklah guru menggunakan beberapa aplikasi hanya memberikan tugas dan tugas. Laporan orang tua kepada kami, anaknya terbebani oleh tugas-tugas yang disampaikan oleh guru. Bayangkan kalau ada 15 mata pelajaran di SMA, semua guru memberikan tugas dan harus dikumpulkan. Berapa beban anak-anak itu yang tiap harinya mereka tidak keluar rumah tapi dibebani oleh tugas-tugas. Ini bukan menyenangkan bagi mereka, malah memberatkan bagi mereka dan menjenuhkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya berharap melalui Bubble Menjaring ini ada perubahan yang signifikan. Terutama Bapak Ibu bisa menambah konten pembelajaran yang dibutuhkan oleh para siswa. Nah, apalagi dengan teknologi ini ada percepatan sebetulnya untuk penyelesaian materi pembelajaran. Apalagi yang kita fokuskan, kita utamakan adalah materi-materi esensial. Nah, saya berharap banyak kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Bubble Menjaring saat ini, dan ke depan mungkin kita akan melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita, agar mereka mempunyai kompetensi atau mampu bisa membuatkan konten pembelajaran, dan bisa membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan ke depan. Ya, sehingga kalau ditanya masalah Sarfas, sebetulnya Bangka Belitung kita sudah 3 tahun ini melaksanakan ujian nasional berbasis komputer 100%. Sebetulnya tidak ada kendala, termasuk internet. Internet kita yang daerah-daerah di kepulauan kita sudah menggunakan kerjasama dengan Telkom, menggunakan satelit. Tidak ada sebetulnya kendala. Dan sarana prasarana juga hampir seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, sudah kita berikan, ya, apa yang namanya Sarpras untuk komputer beserta jaringannya. Ini sudah kita berikan semua, ya, sehingga tinggal memanfaatkan sarana prasarana yang ada. Jangan sampai nanti sarana prasarana yang ada ini malah rusak karena tidak terpakai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya banyak berharap kepada Bapak Ibu yang mengikuti Bubble Menjaring ini bisa menjadi pelopor perubahan, ya, agen perubahan untuk pembelajaran daring ini di Bangka Belitung. Apalagi kita sebetulnya sudah menggunakan 3 pertemuan sebetulnya. Yang pertama adalah tatap muka di 3 kabupaten. Kemudian juga kita bisa menggunakan daring, karena tidak semua siswa pada saat yang bersamaan itu hadir di sekolah. Yang lain tetap di rumah, berarti pembelajaran tetap dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan daring. Nah, tolong manfaatkan kombinasi ini sehingga pembelajaran
di Bangka Belitung ini ada perubahan, ada perbaikan yang lebih baik ke depan. Sehingga anak-anak kita lebih kreatif, ya, Bapak Ibu guru lebih kreatif juga, lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran yang berbeda. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada Pak Bupati, terima kasih banyak atas paparan yang disampaikan. Ini luar biasa, Pak. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan, membuka pengalaman baru bagi teman-teman kita dalam rangka mempersiapkan pembelajaran ke depan di Bangka Belitung yang lebih baik. Kami mohon bantuannya Pak Pusdatin terus mensupport, mudah-mudahan Siap. melalui rumah belajar ini di Bangka Belitung pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan harapan anak-anak dan orang tua bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, selamat berjuang, selamat melaksanakan tugas ke depan yang lebih baik. Mungkin bulan depan kita lihat kalau ada perubahan sun ya untuk daerah-daerah kabupaten tertentu, mungkin nanti akan kita sampaikan perubahan SK. Begitu juga sebaliknya, yang kondisi sekarang ini salah satu SMK ataupun kepala sekolah SMK di salah satu di Belitung Timur ini terpapar COVID, sehingga sekolahnya kita tutup sementara sambil adanya tracking dan seterusnya. Sehingga kita berharap bahwa dengan membukanya sekolah ini sebetulnya memberikan motivasi baru kepada anak-anak, tapi kita tetap menggunakan ataupun melaksanakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kepada Bapak Ibu, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam mengikuti Babel Menjaring ini sejak tanggal 6 sampai 20 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendiseminasikan, ya, berbagi kepada teman-teman yang ada di sekolah dan sekitarnya, termasuk juga teman-teman melalui NGMP, sehingga guru-guru kita bisa lebih memahami, lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan PDR yang lebih baik ke depan. Atas izin Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Babel Menjaring tahun 2020 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Maaf, akhirul kalam kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Bapak Soleh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan Babel Menjaring Terima kasih Pak Kadis. secara resmi sudah ditutup, dan selanjutnya mungkin laporan kegiatan selama Babel Menjaring oleh Ibu Ilva selaku Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018. Silakan Bu Ilva untuk laporannya. Suara Bu Ilva belum terdengar ya? Suara Bu Ilvanya masih mute. Ya, suara Bu Ilva masih mute, Bu. Di unmute Bu. Bu Ilva. Feedback sepertinya satunya bisa di off-kan saja untuk audio satunya, Bu. Halo, Bu Ilva. Apakah Bu Ilva masih di dalam room, Pak tadi? Masih Bu, masih di dalam room. Halo, Bu Ilva. Assalamualaikum. Halo. Bu Ilva. Bisa Bu.
nggak bisa Bu, harus dari Ibu. Mungkin Pak Teddy bisa WA filenya atau Mungkin di-share. filenya bisa Atau berat dikirimkan. share konten. Suara aja Bu Ilva suaranya aja, videonya di offin. Kontennya Nanti biar dikirimkan ke kita, Bu. Nanti kita coba bantu share kontennya dari sini. Pak Teddy yang laporan lah. Bu Ilva. Kontennya masih di Bu Ilva, Pak. Belum di-share ke kita. Oh, oke. Mbak Teni, atau kita ke testimoni dulu? Gimana? Ya lanjut aja. Kalau Bu Ilva suaranya putus-putus, Bu, di sini. Dilanjut aja Bu, nggak apa-apa testimoni dari peserta Bu. Oke, siap. Baiklah, alhamdulillah kegiatan Babel menjaring visi COVID-19 secara resmi telah ditutup oleh Kepala Dinas dengan harapan Bapak Ibu Guru semua peserta Babel menjaring dapat mendiseminasikan kegiatan yang telah kita dapatkan dari mulai tanggal 6 Juli hingga tanggal 20 Juli ke teman-teman guru yang ada di sekolahnya, MGMP dan juga mungkin tetangga sekolahnya. Baiklah, tapi jangan beranjak dulu dari room ini. Karena akan ada testimoni dari beberapa peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 20 Juli hari ini. Silakan kepada Bapak, siapa dulu nih yang bakal testimoni nih Pak Teddy? Dari Bu Wiwi dulu Bu. Oke, Bu Wiwi yang sudah standby di dalam. Silakan Bu Wiwi untuk menghidupkan mic-nya. Ya, siap. Ya, sudah dihidupkan ya. Maaf, tes kedengaran nggak suara saya, Bu? Oke, kedengaran yang jelas, Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini ya? Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya diminta untuk bertestimoni ya, kayak produk aja. Sungguh senang dan akhirnya sampai juga di hari ini Bapak Ibu, di hari penutupan kegiatan Babel Menjaring. Kebetulan tadi saya juga sedang rapat koordinasi sambil dengerin materi, saya langsung menyampaikan Bapak Ibu bahwa guru SMA 1 atau guru di Bangka Belitung harus siap untuk mengajar dalam jaringan. Dengan mengikuti kegiatan ini, mau tidak mau Bapak Ibu, saya berusaha untuk menjadi peserta yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Misalnya ada tugas ini, tugas itu, yaitu mengajar daring, pelatihannya daring, itu sesuatu banget, tapi sangat berkesan. Mengikuti kegiatan ini memaksa saya, memotivasi saya untuk lebih aktif lagi membuka-buka aplikasi, dan ternyata kalau kita mau, kalau kita melakukan, pasti nantinya terbiasa. Walaupun saya juga masih banyak yang lagi harus saya pelajari, tetapi dengan ikut Babel Menjaring itu membuka pintu saya untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk mengeksplor bagaimana bisa mengajar dengan menyenangkan walaupun melalui tatap maya, walaupun melalui jaringan. Mungkin itu saja, semoga ke depannya ilmu yang saya peroleh dari Babel Menjaring ini insya Allah akan diaplikasikan di lingkungan kerja saya, Bapak Ibu, dan kebetulan kemarin juga sudah diseminasi, peserta atau teman-teman juga sangat antusias. Jadi saya memotivasi mereka bahwa teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi teknologi itu untuk dipelajari. Itu yang saya tekankan, untuk encourage kita untuk berani bersahabat dengan teknologi. Terima kasih Babel Menjaring, semoga pendidikan di Bangka Belitung semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihannya daring, tugasnya daring, dan juga nanti akan diimplementasikan secara daring. Semoga nanti dapat diimplementasikan di Semansa Pangkal Pinang, Bu ya, bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ripul ya, Kepala Sekolah Semansa Pangkal Pinang.
Selanjutnya ke peserta selanjutnya ada perwakilan dari kelompok Bu Ilva nih, ada Pak Firandi. Halo Pak Firandi. Halo Pak Firandi. Apakah sudah ada Pak Firandi? Oke. Selanjutnya, halo Pak Pak, Firandi. ada Bu ini Pak. Oh, bukan. Bukan ya? Oke, mungkin selanjutnya ke Pak Asmadi. Nggak ada Bu. Pak Asmadi, ada? Silakan Pak Asmadi. Dari kelompoknya Pak Dian. Pak Asmadi, halo. Halo, Silakan Pak Asmadi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, yang terhormat Pak Gogot Sugoto. Salam kenal Pak, dari Bangka Belitung Pak. Ya, masih. Dari pulau nih Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Pulau Bangka Belitung. Salam hormat Pak, Soleh Pak. Izin Pak. Dalam kesempatan ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa nih pesan testimoni ya. Ini gemeter sebenarnya saya untuk menyampaikannya ini karena begitu indahnya ya pertemuan kita yang terasa terlalu singkat sebenarnya dari tanggal 6 sampai tanggal 20 Juli suka kita alami selama ini ya. Mohon maaf Pak Instruktur, Pak Dedi Hadiana kalau chatting kami yang ngeyel ya. Bu Ismi, terima kasih Bu Ismi ya sudah mengajarkan kami Microsoft Form ya Bu Ismi. Bu Ilva, terima kasih Bu. Maaf Bu, chat kami juga ngeyel Bu. Pak Dian Pranata, instruktur saya nih. Mohon Pak ya. Baik Bu. Jadi dengan sebenarnya begitu indahnya kita ya bahwa dunia internet ini ternyata bisa menyambungkan komunikasi kita. Yang tadinya jarak jauh, saya bisa berkomunikasi ke Belitung. Padahal jarak ke Belitung itu kalau ditempuh mungkin 3 jam, 5 jam. Bisa ke Jakarta ini Pak Gogot ya. Belitung salam Pak. Di bubble menjaring ini kami sudah diberikan pengetahuan yang luar biasa. Khusus bagi saya baru kali ini mengenal apa itu namanya Vicon, Webex, Zoom, Mint, apa itu namanya Kahoot, terus ada namanya apa lagi Zoho, Jetform, wah luar biasa Pak. Jadi setiap malam kami buka browsing dan sebagainya. Dukanya luar biasa nih. Kadang-kadang pada saat mencoba membuat ROM di Webex terputus dan sebagainya, ini luar biasa Pak ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depannya sebenarnya jangan sampai sini bulan depan ada lagi diklatnya Pak. Jadi kami semakin mahir. Kalau ini kami harus belajar mandiri, tapi mudah-mudahan nanti di grup tetap komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa sharing pembelajaran dan sebagainya. Pak moderator boleh share konten untuk menutup akhir acara Pak. Boleh tidak kira-kira Pak? Untuk nutupi? Silakan Bapak. Oke. Silakan Bapak. Ya, saya Ini langsung mengaplikasikan ya share konten gitu. Silakan Bapak. Oke. Ini sebuah renungan Bapak Ibu. Sebuah renungan untuk kita semua. Guru yang baik itu mengajarkan dari hari, bukan dari buku. Guru yang baik itu memberi sesuatu yang bisa dipikirkan di rumah selain VR. Seorang guru itu adalah orang yang menginspirasi bahwa selalu ada bebatuan di jalan yang ada. Dan bagaimana memanfaatkan batu tersebut. Pengajaran yang baik itu hakikatnya adalah memberikan jawaban yang benar, lebih daripada memberikan jawaban yang benar. Tugas pendidik modern bukanlah menebang hutan, tetapi mengairi guru. Guru sejati adalah guru yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya untuk mencintai sesama Allah. Karena Allah. Semoga kita semua menjadi guru, orang tua, sahabat yang terbaik
Salam Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas, di acara penutupan tadi mengisyarat kepada kami siap Pak menjadi agen-agen pembaharuan guru Bangka Belitung. Benar Bapak Ibu ya, kita siap menjadi agen-agen pembaharuan Bangka Belitung. Demikian mungkin akhirnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu sekali tuh dengan kata-katanya Pak Asmadi. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang menginspirasi bagi siswa-siswa kita yang tidak hanya mengajar tapi juga menginspirasi bagi mereka semua. Grogi Bu. Ternyata ngomong di layar juga grogi Pak ya. Lah, ya. Baiklah, mungkin yang terakhir dari Pak Arfiansyah untuk menyampaikan testimoni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan alhamdulillah atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan testimoni untuk kegiatan Babal Menjaring ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bangka Belitung, kepada Rumah Belajar atas adanya pelatihan ini, sehingga kami juga bisa terbiasa untuk menggunakan aplikasi TIK pembelajaran tim. Ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para kami itu semua. Jadi dan juga agar ini kita begitu. Kemudian untuk sebagai host atau moderator nggak terpikirkan gitu. Setelah dicoba memang apa tuh awalnya agak gugup gitu, agak kaku, tapi lama-lama setelah kita coba diulang lagi dan alhamdulillah bisa terbiasa. Dan mungkin kedepannya ya mungkin sering kita coba, kita akan akrab dengan sistem video conference ini dan juga mungkin bisa berdampak juga kepada anak-anak kita, siswa-siswa kita. Ya harapan saya mungkin ada pelatihan yang serupa seperti Pak Asmadi tadi kan, mungkin dikatakan bagaimana bikin video konten yang menarik gitu kan. Kalau kita bikin kan mungkin lah masih kaku gitu ya. Nah, kalau ada pelatihan mungkin ke depannya bisa lebih menarik lagi. Mungkin demikian Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini testimoninya baik-baik, bagus-bagus semua nih. Oke, semoga nanti semua Yang Pak Ya. Firanda itu udah ada belum Bu? Pak Oke, Firanda Pak itu Firanda. di dalam ruangan. Tapi kayaknya di sini beliau mengatakan bahwa sinyalnya tidak bersahabat. Ya. Oh, tidak bersahabat. Pak Tapi Firanda. ada bisa di-share videonya, Bu. Yang di grup Iya. saya share. Oh, iya, Ada bentar. videonya semenitan. Pak Teddy Pak saya Teddy untuk share. Oh, saya yang Pak Teddy- biar saya yang share. Oke, Pak Pak Teddy Teddy saya share di ya. grup ada foto-foto itu tuh, kalau bisa di-share. Saya nggak bisa. Sinyal jelek. Iya, iya Bu Ilva. Ya, saya share ya yang Ya, kegiatan. silakan Pak Teddy untuk share. Eh, Astaga. Sekarang bagus nih Bu Ilva nih. Udah kelihatan jelas. Dari HP Pak Gogot. Oh ya nggak apa-apa. Iya, Oh ya bagus. beda. Maaf Pak Gogot. Bisa. Aduh, ngapur lah ya. Poin. Bisa Bapak? Pak Teddy? sebentar Bu. Tar ya. Mudah-mudahan kegiatan ini semuanya bisa memberikan dampak baik ya bagi
pendidikan di Bangka Belitung. Ada Pak, lagi loading. Suruh tunggu dulu. Kelihatan nggak, Bu? Oke. Lah. Bu Isma. Kita belum ya. Udah panelis. Iya, Tapi sedang coba join, udah gelap ya. oh, iya. Saya masih pakai handphone sebentar. Hilang Pak? Ulang lagi. Ya. WA. Saya juga bingung sebenarnya sampai bongkar semua arsip saya yang semuanya ada dari beban tugas dari yang pengangkatan kapal semua ada lengkap, tapi yang satu ini memang nggak ada. Saya juga bingung mau nyari kemana. Itu kayak Kita belum ya. Udah panelis. Iya, nanti Tapi sedang coba join, ya ini agak gelap ya. oh, Saya masih pakai handphone sebentar. Pak tadi bisa share? Share ke saya juga bisa, coba. Saya gimana Pak tadi? Apa bisa saya bantu? Sebentar. Bu Ismi, Ya. materi PPT saya udah di-share di grup instruktur, nanti ditampilin aja biar saya ngomong dari HP. Oke, siap Bu. Saya download dulu tadi. Apa ya, Bu ya? Ini testimoni Pak ya? Iya, testimoni video Pak Pirandi. Nah, Bu, sudah ada di saya, cuman ini kayaknya nggak tahu. Kemarin video bisa di saya share, sekarang nggak bisa share video. Kemarin. Atau yang saya aja dulu. Iya, Oh, yang iya, laporan saja ya. Masih loading Bu. Saya bantu share. Oh, Bu Ismi share ya? Yang dulu, Pak. Atau Pak Teddy udah ready PowerPoint-nya? Saya masih loading. Mungkin bisa dibacakan saja dulu Bu Irfa untuk laporannya. Sambil Ya, menunggu. baik Bapak Ibu, mohon maaf karena sinyal di tempat saya bermasalah, maka saya akan membacakan laporan kegiatan yang telah kita jalani selama 2 minggu, yaitu laporan kegiatan. Yang pertama, saya akan melaporkan bahwa jumlah sekolah Dikmen dan Diktus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ada 100. Kedengaran Bu suara saya? Kedengaran Bu, silakan dilanjutkan. Ya udah jelas. Jelas Ada sekali. 137 sekolah. Peserta yang terdaftar di grup WA ada 112 orang. 102 orang di slide kedua, Bu, bisa dipindahkan? Di slide kedua. Oke. Peserta terdaftar di grup WA ada 112 orang, namun dari 112 itu hanya ada 102 yang mengisi biodata, sisanya yang 10 orang tidak aktif sama sekali. Kemudian dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tim Lempah Kuning, tim
saya Ilva, kemudian tim Mantul Bapak Teddy Hadiana, tim Ambiar Bapak Dian Pranata, dan timnya Bu Ismi yang belum dikasih nama. Kemudian tim saya untuk melaporkan peserta masuk WA Group slide ketiga, peserta masuk WA Group 25 orang, mengundurkan diri 2 orang dengan alasan sibuk PPDB dan ada yang persiapan akad nikah. Selesai penugasan 23 orang, persentase kelulusan 92%. Lanjut slide keempat, tim Ambiar Dian Pranata, peserta masuk WAG 25 orang, 3 orang mengundurkan diri, 1 orang dalam proses menyelesaikan tugas, sehingga yang menyelesaikan tugas 21 orang dengan persentase kelulusan 84%. Kemudian tim Bu Ismi masuk grup WA 25 orang, 1 orang mengundurkan diri, selesai penugasan 24 orang, persentase kelulusan 92 orang. Ini ada videonya Pak Pirandi. Videonya Pak Pirandi coba diputar dari situ Bu Ismi. 1 menit. Udah ini langsung digunakan. Sebentar ya, saya sharekan kembali. Di play dari situ aja, dari PPT. Oke. Silakan Bu Marisa, silakan Mbak Bapak. Temenin Bapak dulu. Nah, ini adalah Pak Pirandi sedang diseminasi di sekolahnya SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung. Kemudian ada testimoni dari para guru yang telah berhasil membuat kuis online. Oke, baik, di slide terakhir, sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, begitulah laporan yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama tim Babal Menjaring kepada Bapak Gogot Tuharwoto yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kami, juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Muhammad Soleh, yang hari ini telah bersedia menutup acara kegiatan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ismi selaku moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ilva yang telah menyampaikan laporannya. Dari laporan tersebut kita lihat besar angka untuk lulus. Jadi semoga mudah-mudahan nanti para peserta yang tadi sudah lulus untuk di Babal Menjaring bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan di sekolahnya dan mendiseminasikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolahnya. Baiklah, alhamdulillah kegiatan Babal Menjaring telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang telah antusias dalam menyimak acara kita hari ini. Semoga apa yang telah kita ikuti hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya di dunia pendidikan di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Dan saya berharap apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan tetap bisa diimplementasikan di sekolahnya, dan juga kami akan siap membantu Bapak Ibu semua jika ada kendala dalam mengimplementasikannya. Jadi jangan segan untuk terus bertanya atau belajar. Kita sama-sama belajar untuk pendidikan Indonesia dan khususnya Bangka Belitung yang lebih maju lagi. Baiklah, sebelum saya tutup acara kita hari ini, ada sedikit kata yang ingin saya sampaikan. Teknologi hanyalah alat. Guru menjadi aktor utama. Guru tak akan pernah tergantikan.
Tetapi guru yang tidak mau belajar dan tidak mau memanfaatkan teknologi pelan-pelan akan tertinggal. Tantangan saat ini hanya bisa dihadapi dengan cara menyesuaikan segala perubahan yang ada. Hanya dengan semangat atau keutamaan mau belajar. Mau belajar hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati, yang selalu merasa belum cukup dan terus belajar serta terdorong untuk berinovasi dengan kreativitas-kreativitas baru. Jalan cepat boleh sendiri-sendiri, tetapi jika ingin melakukan perjalanan yang cukup jauh, marilah kita berjalan bersama-sama. Dari Gus Hasan, Kapus Datin 2020. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir. Akhir kata, saya Ismi Afrianti pamit undur diri. Bu Ismi. Ya, yes. Jangan lupa sesi foto. Oh oke, sesi foto-foto ya. Siap-siap Pak Teddy, baiklah kita foto-foto dulu ya. Hampir saya lupa Pak Teddy untuk diingatkan. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita abadikan momen kita di dalam acara kegiatan Babel Menjaring Penutupan ya. Wah, siapa yang foto Pak? Berarti foto saya bakal kecil nih kalau saya yang foto ya. Dua-duanya Bu, saya juga mau tahu. Oke, baiklah. Bu Agus Komaria mungkin bisa mengaktifkan kameranya Bu Agus. Pak Agus. Bu Agus Komaria. Pak Itu Agus. Ibu Ibu ya? Ibu Agus, itu di kelompok saya itu. Oh ya maaf. Kira. Baik. Oke, sudah. Semuanya sudah mengaktifkan kamera. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera. Ada Bu Edi, Bu Fitra, Bu Wiwi, silakan. Pak Arif Amiruddin. Baiklah, di slide pertama. Tag foto ya. Sama-sama foto ya semuanya ya. Bergaya Bu, bergaya. Bergaya. Oke, bergaya kayak gini ya. Salam rumah belajar. Ini. Oke. 1, 2. Tiga. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. Wah ini mematikan semua kameranya ini. Malu. 1, 2, 3. Padahal sudah sering muncul di video conference ya. Oke, baiklah. Sudah semua, nanti kita akan share di grup. Sudah Pak Teddy? Semuanya sudah difoto? Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Gogor yang sudah berkenan hadir, sudah memberikan kita pencerahan dalam. Terima kasih. Sama saya izin live ya. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih Bapak. Sukses untuk Bapak semuanya, Pak Ibu. Terima kasih Pak Gogor. Terima kasih juga kepada Pak Soleh yang telah menutup acara kita pada hari ini. Akhir kata, saya Ismi Afrianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.